Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Raja Pinjol. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah konten ya dari, kalau saya nggak salah itu 360 podcast ya, yang menyatakan bahwa membuat konten tentang gagal bayar pinjol itu merupakan sebuah promosi kejahatan. Ini pernyataannya agak serem ya teman-teman ya. Menurut saya tidak sepenuhnya pernyataan itu benar ya. 90% salah dan hanya 10% yang benar. Sekarang kita coba masuk ke intinya ya. Jadi para nasabah-nasabah pinjol yang gagal bayar ini, gagal bayarnya karena apa dulu kan gitu. Apakah karena memang niatnya untuk menggagal bayarkan, sengaja mencari pinjaman yang banyak dan terus memang sengaja tidak mau membayarkan, atau memang karena suatu keadaan atau memang keadaan finansialnya yang lagi tidak baik dan tidak bisa membayar pinjaman tersebut. Jadi itu ya, menurut saya ini ada beberapa konten kreator yang membuat tentang gagal bayar pinjol ini sebenarnya sangat bagus ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena konten-konten tersebut artinya menginformasikan atau memberikan pencerahan tentang bagaimana cara melakukan gagal bayar pinjol yang benar ya. Apa konsekuensi yang akan teman-teman terima, apakah ada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Jadi di sini saya rasa ada beberapa manfaat ya bagi para nasabah yang galbay dengan menonton konten tentang gagal bayar pinjol tersebut, bisa menguatkan mental mereka ya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang malah menjerumuskan diri mereka ke masalah yang lebih berat ya. Seperti apa misalnya, kalau kita gagal bayar pinjol itu kan teror dari para debt collector atau DC pinjol ini kan sangat barbar ya teman-teman ya. Hampir 90% cara penagihannya sama ya, baik legal maupun ilegal itu cara penagihannya sama saja sebenarnya. Jadi bisa saja karena tekanan-tekanan dari para DC tersebut, para nasabah gagal bayar pinjol ini melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat mereka. Seperti misalnya karena ditekan harus membayar besok atau lagi 2 hari misalnya, sedangkan memang uang atau dananya belum ada. Jadi mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti misalnya merampok, mencuri, atau tindakan kejahatan yang lainnya. Mungkin yang 10%-nya ini memang sengaja ya, niat untuk menggagal bayarkan, atau memang sengaja untuk mencari pinjaman di pinjol tersebut, memang niatnya untuk menggagal bayarkan ya. Yang ini yang 10% ini yang menurut saya yang kurang tepat atau kurang bijak lah, seperti itu ya. Bukan berarti salah ya, tapi kurang bijak menurut saya. Jadi kita kan percaya ya, utang itu sebenarnya harus dibayar ya. Tapi kalau kita tidak bisa membayar hutang itu, ya sementara kita istilahnya gagal bayarkan dulu sampai ekonomi kita nanti, begitu ekonomi kita pulih dan semuanya ya kita bayarkan, kita negosiasikan ulang dengan aplikasi pinjaman online tersebut ya. Oke, jadi itu ya, menanggapi pernyataan di salah satu podcast 360 yang mengatakan membuat konten gagal bayar pinjol itu adalah konten menyesatkan, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi menurut saya itu malah kita membantu ya para nasabah gagal bayar ini agar tahu ya apa tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan, apa langkah-langkah yang mereka harus lakukan agar tidak terjerumus ke masalah yang lebih berat. Mungkin untuk kali ini sekian konten saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap waraskan pikiran kalian, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita rezeki dan bisa segera melunasi utang-utang kita di pinjol. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.